Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, segala kemuliaan, pujian, hormat, syukur bagi Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur. Biarlah pada kesempatan malam hari ini, Tuhan berkati setiap kami. Sehingga Tuhan, setiap firman Tuhan yang ditabur boleh terus menjadi kekuatan bagi setiap kami semua. Khususnya buat orang-orang muda. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang baru. In the name of Jesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi shalom buat kita semua. Ya, dimanapun kita berada, shalom buat kalian semua. Saudara yang terberkati lewat program Gen Z Level Up for Jesus, saudara bisa tulis dalam kolom komentar, terberkati lewat Gen Z Level Up. Saudara bisa sebutkan dari kota, dari mana saudara ada ya. Misalkan Gen Z Level Up dari Surabaya, dari Manado, dari Bogor. Ya itu contoh ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara-saudari terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis dalam kolom komentar ya. Saudara, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Khususnya buat orang-orang muda. Saudara pernah gak sih kalian lagi scroll media sosial, tiba-tiba merasa ya lost gitu aja. Ya, lihat teman-teman udah jadi konten kreator sukses. Terus kemudian ada yang kuliah di tempat yang top dalam setiap hidup mereka. Yang bisnisnya udah jalan dalam setiap kehidupan mereka. Lalu kemudian kalian bandingin dengan diri kalian sendiri. Kalian bertanya, sebenarnya gue ini siapa sih? Apa sih purpose-nya gue di dalam setiap hidup gue? Saudara, tekanannya itu nyata banget buat setiap Gen Z. Mungkin kalian sampai memikirkan itu jadi overthinking. Di jam 2 pagi, setengah 3 belum tidur dalam setiap kehidupan kalian semua. Kalian masih bertanya-tanya, apa sih passion kita yang benar? Dan apakah semua itu ada artinya di dalam setiap kehidupan saya? Saudara, hari ini saya mau mengajak kita semua ya untuk bernafas sejenak. Kita akan lihat bahwa setiap pertanyaan-pertanyaan itu bukan tanda bahwa kalian sedang gagal. Suara hati saudari yang dikasih oleh Tuhan dalam setiap hidupmu, ya ingat, itu adalah suara hati yang diciptakan oleh Tuhan untuk menuntun kita pada sebuah rahasia besar, bahwa passion, bakat, mimpi-mimpi ya di dalam setiap kehidupan kalian semua itu, semua adalah petunjuk yang Tuhan taruh untuk membawamu pada misi terbesar dalam setiap kehidupanmu. Saudara, mungkin ada yang familiar ya dengan perasaan ini. Kamu lagi dengerin lagu favorit mungkin di Spotify ya, sambil ngerjain tugas yang sebenarnya kamu suka dalam kehidupan kalian semua. Atau mungkin kalian lagi asik bikin project buat portofoliomu dalam setiap hidupmu. Di saat itu kamu lagi merasa live, lagi ngecun ya dalam bahasa saya saudari. Lagi enak asik ngerjain itu semua. Kayaknya klik banget ngerjain itu semua. Tetapi beberapa jam kemudian tiba-tiba ada anxiety datang. Kecemasan datang. Suara di kepalamu nanya, emangnya ini yang lo kerjain bakal jadi apa? Apa ini cuma hobi doang? Apa gua gak bisa hidup dari ini? Apa nanti gue bisa hidup dari hal ini? Atau apa orang tua gue setuju gue mengerjakan hal-hal ini dalam setiap kehidupan gue? Saudara, perasaan itu adalah pertanda bahwa di dalam diri kita atau di dalam diri kalian semua, orang-orang Gen Z dimanapun kalian berada, ada sebuah pertempuran antara passion dan tekanan. Tetapi apa jadinya jika kedua hal ini ya seharusnya gak bertarung di dalam setiap pikiran saudara, antara passion dan tekanan? Saudara, apa jadinya jika kegelisahanmu itu sebenarnya adalah kompas yang menunjukkan setiap destinimu di dalam Tuhan? Hari ini mari kita akan buka Alkitab dan lihat seorang pemuda dan belajar daripadanya yang memiliki passion bukan cuman buat diri sendiri, tetapi dipakai Tuhan untuk membangun sesuatu yang abadi dalam setiap kehidupannya. Namanya adalah Bezalel. Ya, Bezalel. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Dan ceritanya mungkin ya di dalam setiap kehidupan kalian semua ada yang mirip sama cerita-cerita di kehidupan kalian semua. Saudara, mungkin di sini ada seorang gamer atau kita punya kenalan teman-teman atau saudara seorang gamer. Saudara bisa bayangkan hal ini. Kalian baru saja mendapatkan skin yang langka.
di game favorit kalian. Kayaknya keren banget. Ya saudara ini dikasih oleh Tuhan. Atau bagi yang suka nyolong-nyolong foto di IG atau di TikTok, Anda akhirnya menemuin filter yang bikin muka kalian kayak artis Korea. Perfect. Lalu apa yang kalian lakukan? Kalian simpan untuk diri sendiri? Nggak mungkin. Kalian langsung screenshot, lalu kemudian kalian share ke story, kirim ke grup-grup ya teman-teman kalian semua, grup squadnya kalian. Pokoknya pamer kalau bisa. Tetapi anehnya di dalam setiap kehidupan nyata, kita sering banget melakukan yang sebaliknya. Tuhan kasih kita bakat, Tuhan kasih kita passion yang keren, skill edit video yang baik, yang smooth, suara yang bagus, kemampuan ngobrol yang bikin orang betah dalam setiap kehidupan kalian semua. Atau mungkin ada ide-ide bisnis yang kreatif, yang brilian dalam setiap pikiran-pikiran kalian semua. Tetapi kalian malah menyimpannya dalam inventory hati kita masing-masing. Gak pernah dipakai. Saudara, kita treat passion kita kayak skin legendary yang cuma buat dilihat doang di dalam setiap hidup kita semua. Gak pernah dipakai untuk main rank. Kalau saudara suka main Mobile Legends, PUBG dan lain sebagainya. Saudara, kita takut jangan-jangan gak berguna. Atau nanti kalau gagal gimana dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang ahli, bukan ahli game, tapi ahli pengrajin emas di zamannya. Namanya Bezalel. Ya, dan yang bikin dia luar biasa adalah Tuhan sendiri yang ngasih dia ya skin legendary itu dalam hidupnya. Dan Tuhan juga yang suruh dia pakai untuk misi yang epic dalam setiap hidupannya. Bayangkan passion kalian itu adalah hadiah langsung dari developer utamanya. Dan dia punya quest yang spesial buat kalian semua. Saudara, mari kita sama-sama belajar khususnya buat Gen Z pada kesempatan saat hari ini. Mengenai your passion, your mission. Sehingga saudara dapat menyelaraskan bakat ya dengan tujuan Tuhan di dalam setiap kehidupan kalian semua orang-orang muda. Saudara, apa kabarnya buat Gen Z? Saya tahu hidup kalian itu seperti scroll Instagram story. Cepat, penuh pilihan. Tapi kadang bikin anxious, bikin cemas. Kalian bertanya-tanya apa passion gue? Jurusan apa yang harus gue ambil dalam setiap kehidupan gue? Karir seperti apa yang nanti bakal bikin gue bahagia di dalam setiap kehidupan gue? Ya belum lagi tekanan dari orang tua, sekolah, media sosial. Dan dari dalam diri sendiri itu ternyata itu nyata banget dalam setiap kehidupan Gen Z. Dan hari ini saya mau ajak kalian untuk melihat konsep passion dan mission dari perspektif yang berbeda. Bukan hanya sekedar ikut kata hati, tetapi selaraskanlah hatimu dengan hati Tuhan. Amin. Selaraskanlah hatimu dengan hati Tuhan. Kita akan belajar bahwa bakat, minat, passion, ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua bukanlah kebetulan. Itu adalah by design, divine design namanya. Desain yang kudus, desain ilahi yang punya tujuan jauh lebih besar daripada sekedar kesuksesan pribadimu saja. Saudara, di dalam Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 5, ya ini garis besarnya saja saya bacakan. Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan. Bekerja dia di dalam emas, perak, dan tembaga. Saudara, itu sebagian garis besarnya dalam Keluaran pasal 31 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Bapak Ibu, khususnya Gen Z dimanapun kalian berada, bayangkan Bezalel, dia bukan nabi atau imam, dia adalah seorang kreator, ya, dia adalah seorang artis, seorang pengrajin. Tuhan secara spesifik memanggilnya dan mengurapinya dengan Roh Kudus dan memberinya skill atau keahlian tadi. Tuhan memberikan intelligence, pengertian dalam setiap kehidupannya. Dan Tuhan memberikan knowledge, pengetahuan untuk mengerjakan setiap proyek besar atau proyek terbesar dalam setiap kehidupannya, yaitu membangun kemah suci. Saudara, ini membuktikan satu hal, bahwa Tuhan peduli dengan bakat, Tuhan peduli dengan keterampilanmu, dan dia ingin memakainya untuk misinya bagi setiap kehidupan kalian semua.
Yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak setiap Gen Z dimanapun kalian berada. Saudara, passionmu itu diberikan. Ya, ini yang kita mau belajar pertama. Saudara, sadarilah bahwa passionmu, ya, atau gairah di dalam setiap kehidupanmu itu diberikan, bukan hanya ditemukan. Your passion is given, not just a found, ya, atau found, not just found. Saudara, passion kita itu diberikan, bukan ditemukan. Kita sering diajar untuk menemukan passion, ya, passion saudara, passion kita, atau passion saya, Bapak Ibu Saudari, teman-teman semua, seolah-olah itu harta karun yang tersembunyi dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi firman Tuhan berkata lain pada kesempatan saat hari ini. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 berkata, Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Teman-teman semua, Gen Z dimanapun kalian berada, atau orang-orang muda, atau orang-orang yang mau mengasihi Tuhan terberkati lewat pelayanan Pastor Deso ini. Allah menciptakan kita. Dia juga yang menanamkan bakat. Dia juga yang menanamkan minat. Dia juga yang menanamkan kecenderungan di dalam setiap hati. Apakah itu di dalam bidang seni, ya, di bidang teknologi, di dalam bidang olahraga, sains, bisnis, atau membantu orang lain dalam setiap kehidupan kalian semua. Semua itu adalah benih yang Allah tanam di dalam setiap kehidupan masing-masing. Di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang setuju katakan amin. Saudara, dialah yang menanamkan bakat, minat, kecenderungan hatimu itu. Ya, entah itu di bidang seni, teknologi, olahraga, sains, bisnis, atau membantu orang-orang di sekitarmu. Itulah benih yang Allah tanam di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, cobalah lihat algoritma dari TikTok atau IG lah, yang dua medsos yang besar di Indonesia. Ya, termasuk YouTube, Bapak Saudari. Apa yang sering muncul dalam setiap, ya, algoritma di TikTokmu atau di medsos-medsosmu yang lain itu? Apakah saudara suka memasak? Saudara suka gaming? Saudara suka bikin algoritma, atau saudara bikin saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahasa-bahasa pemrograman, ya? Saudara suka dance, atau saudara suka film, ya? Atau saudara suka, ya, humor, melucu? Saudara, itu adalah clue. Itu adalah petunjuk tentang apa yang membuatmu dan saya seharusnya menyala bagi Tuhan. Seharusnya on fire bagi Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Tuhan bisa pakai bahkan algoritma di dalam setiap kehidupan kita masing-masing untuk mengingatkanmu akan setiap passion yang Dia taruh di dalam tiap hatimu dan hatiku. Amin, teman-teman. Kalau engkau lagi misalkan, ya, belajar bahasa Inggris, contohnya saudara kasih Tuhan, ya, 1-2 hari kau buka mengenai bahasa Inggris, lalu kemudian nanti hari ketiga, hari keempat, algoritma akan memberikan, ini orang kayaknya suka bahasa Inggris, dikasih saudara tontonan mengenai orang yang ngajar bahasa Inggris, ya, semua dikasih. Pokoknya saudara, supaya saudara bisa bahasa Inggris. Atau saudara suka bermain musik, semua tontonan nanti mengenai orang-orang yang bermain musik, entah piano, entah drum, entah bass, entah gitar, dan lain sebagainya. Atau saudara suka memasak, ya, saudara suka makan, nanti konten-konten makanan saudara dihadirkan dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, itu adalah clue, itu adalah petunjuk yang Tuhan bisa pakai di dalam setiap kehidupan saudara untuk mengingatkanmu akan passion yang Dia taruh di dalam hatimu. Jadi langkah pertama adalah mengucap syukur untuk passionmu dan mengakui bahwa itu semua berasal dari Tuhan. Ingat baik-baik Gen Z, passionmu adalah gift. Passionmu adalah hadiah pertama daripada Tuhan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ini yang pertama, passionmu itu diberikan, bukan hanya ditemukan. Kebenaran ini berakar tadi seperti di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16, ya, dan mengenai seorang yang bernama Bezalel. Dalam Mazmur 139 menggambarkan Tuhan sebagai desainer pribadimu, ya, di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Dia tidak hanya membentuk fisik kita saja, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi
Dia juga membentuk setiap hari-hari yang akan dibentuk itu di dalam setiap hidupmu. Itu termasuk bakat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu termasuk minat, itu termasuk jalan kehidupanmu dan kehidupanku. Teman-teman semua, passion kalian adalah bagian dari desain DNA rohani kita semua masing-masing. Saudara, Bezalel adalah bukti bahwa Tuhan secara aktif memilih dan mengaruniai ya dalam setiap kehidupannya ya skill spesifik atau keahlian untuk tujuan-tujuan ilahinya dalam setiap kehidupan Bezalel pada saat itu. Bakatnya bukan hasil latihan semata, tetapi karena ditunjuk oleh Allah, dipenuhi oleh Allah di dalam setiap kehidupan Bezalel. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, passion kita itu bukanlah kebetulan. Passion saudara dan saya bukanlah pencapaian diri sendiri. Itu adalah pemberian yang disengaja dari Sang Pencipta dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Amin, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman semua Gen Z. Ini mengubah paradigma dari aku harus menemukan jati diriku menjadi aku harus menemukan rancangan penciptaku untukku. Ya, saudara, ayo jangan hanya berkutat kepada aku harus menemukan jati diriku. Justru saya mau mengajak kita semua, saudara harus menemukan rancangan penciptamu untuk kehidupanmu. Amin. Ini memberikan rasa harga diri dan tujuan yang mendalam di dalam setiap hidup saudara. Karena teman-teman semua kita diciptakan dengan segala untuk suatu tujuan khusus yang spesifik dalam setiap kehidupan kalian semua. Mari, saya mau mengajak kita semua, buatlah daftar 5 hal yang kalian bisa sukai, yang kalian bisa kuasai. Ya, misalnya edit video, ngobrol, ya, olahraga. Mungkin saudara pintar menganalisa data, menghibur orang. Lihatlah daftar itu. Ucapkan doa yang sederhana. Terima kasih Tuhan untuk karuniamu ini. Ini semua berasal daripada Tuhan. Amin, teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa hal ini penting? Saudara, ayo tanyakan kepada dirimu sendiri. Refleksikan kembali ya, apa tentang aktivitas ini yang membuat saudara merasa hidup? Apakah itu rasa seni yang menciptakan ketika saudara buat lagu? Saudara ada sesuatu yang saudara terpuaskan di dalam hati? Atau saudara ada kepuasan ketika membela orang-orang yang susah? Ya, ada kepuasan di dalam batin memecahkan masalah, memberikan solusi di dalam setiap hidup saudara. Atau ada sukacita yang menghubungkan orang-orang. Saudara, kalau nggak ada ya medsos, mau FB, mau TikTok, mau yang lain sebagainya, kita nggak akan terhubung dengan dunia kita ya, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, koneksi kita nih pada ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan pada era ini adalah koneksi yang paling luar biasa. Kita bisa terhubung dengan berbagai jutaan miliaran orang di dunia ini hanya lewat layar komputer, gadget, dan lain sebagainya. Teman-teman semua, mari saya mau mengajak kita semua, temukanlah sukacita di dalam setiap hidup saudara ketika kalian lagi mengerjakan sesuatu. Itu adalah petunjuk dari Roh Kudus tentang mengapa Dia menciptakan kita seperti ini di dalam setiap kehidupan kita semua. Mari hidupkanlah iman di dalam setiap hidup saudara, daripada hanya mengkonsumsi ya hal-hal yang tidak benar lewat medsos saudara. Gunakanlah satu bakat ya di dalam setiap kehidupan saudara. Saudara mungkin bisa membuat konten, saudara mungkin bisa mengajar ya. Saya melihat ada orang-orang yang bisa mengajar matematika, dia gunakan di medsos. Ya, dia bisa mengajar bahasa Inggris, dia gunakan medsos. Ya, dia bisa pintar bahasa Mandarin, dia gunakan medsos. Hanya menggunakan papan di belakangnya, lalu kemudian dia mengajarkan saudari. Panjang berjam-jam. Dia bisa buat kursus di situ dan lain sebagainya. Bahkan saya pernah ikut ya kursus bahasa Inggris, Bapak Ibu saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, karena bagi saya pada saat itu memang penting, perlu dan lain sebagainya untuk mengikuti. Ya, untuk terus mengembangkan hal ini dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ayo kita belajar untuk membagikan satu kebenaran Alkitabiah yang sederhana. Gunakanlah passionmu, ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti Bezalel untuk membangun kemah suci. Kalian pun juga bisa memakai passionmu untuk membangun kerajaan Allah, ya di ruang digital kita semua masing-masing. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo saudara, dengan kita menggunakan dunia digital,
itu semakin cepat. Ya, dalam setiap kehidupan saudara, progres saudara semua sekarang, ya resto pakai digital, yang jualan pakai digital, ya bahkan yang cuma ngobrol-ngobrol doang pakai digital. Ya, saudara kasih lihat Tuhan, selesai kuliah nunggu dosen, gak ada dosen, ya pakai digital untuk live dan lain sebagainya. Ya, saudara kasih lihat Tuhan, ini yang pertama. Ingatlah, saya mau mengajak saudari untuk menyelaraskan bakat dengan tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua. Jadi yang pertama, passionmu itu diberikan, bukan hanya ditemukan. Yang kedua, saya mau mengajak kita semua, khususnya Gen Z dimanapun kalian berada, passionmu itu memiliki purpose yang lebih besar. Your passion has a bigger purpose. Ya, your passion has a bigger purpose di dalam hidupmu. Passionmu memiliki purpose yang lebih besar. Ini adalah kesalahan terbesar kita. Kita berpikir bahwa passion kita adalah untuk diri kita sendiri. Ya, untuk uang, untuk kenaran, untuk kepuasan, ya, supaya manusiamu ini bisa diisi dengan berbagai hal-hal demikian. Tetapi di dalam kerajaan Allah, saudara, tidak ada namanya bakat yang egois di dalam setiap hidup kita semua. 1 Petrus 4 ayat 10-11 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jika karunia tersebut adalah untuk melayani, baiklah kita melayani, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Saudara, mari kita belajar dari 1 Petrus 4 ayat 10 ini, mengingatkan kita bahwa passion ditambah pelayanan, maka saudara akan menemukan tujuan dalam setiap kehidupan saudara. Lalu kemudian saudara diajak untuk saudara dan saya, ketika saudara memiliki bakat dan ditambahkan ketika saudara berbagi, maka semua untuk kemuliaan nama Tuhan hasilnya. Mari kita lihat Bezalel lagi. Bakat seninya bukan untuk membuat patung pribadi, bukan untuk membuat galeri pribadi dalam hidupnya. Bakatnya dipakai untuk membangun rumah Tuhan, tempat di mana seluruh umat bisa beribadah dan mengalami hadiratnya. Jadi saudara dikasih lihat Tuhan, mari kita belajar. Ketika passion, ya saudara dikasih lihat Tuhan, kamu memiliki passion, lalu kemudian kalian tambahkan dengan pelayanan, maka akan menghasilkan purpose atau tujuan. Ketika kalian memiliki bakat, ditambahkan dengan berbagi, maka saudari hasilnya adalah kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, apa artinya buat setiap kehidupan kita semua? Teman-teman semua Gen Z, jika passionmu adalah teknologi, mungkin tujuanmu ya adalah untuk membangun platform yang memuliakan Tuhan dan menghubungkan orang-orang, bukan sekedar menjadi programmer bayaran yang tertinggi di dalam setiap kehidupan kalian semua. Jika passion kalian dalam bidang teknologi, ya, ada orang yang pintar networking, keamanan, jaringan dan lain sebagainya. Saudara, gunakanlah itu untuk menolong setiap orang-orang di dalam setiap hidupmu. Ya, yang bukan hanya dibayar tinggi di dalam setiap kehidupan kalian semua, tetapi saudara membangun platform yang memuliakan nama Tuhan. Jika passionmu dalam bidang teknologi. Yang kedua, jika passionmu adalah seni, entah itu bermusik, yang entah saudara bernyanyi, dance dalam hidup saudara, atau gamers, ya saudari, mungkin tujuannya adalah untuk menyampaikan kebenaran dan keindahan Tuhan kepada setiap generasi yang hancur. Bukan sekedar jadi influencer. Saudara bisa gunakan ketika saudara mungkin lagi bermain game, ya saudara bermusik, ya saudara lagi nari dan lain sebagainya. Saudara, gunakanlah itu semua untuk menyampaikan kebenaran dan keindahan di dalam Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan bisa pakai saudara, ya, untuk teman-temanmu yang suka juga bermain games di ruang-ruang digital itu. Mari kita sampaikan kebenaran dan keindahan Tuhan kepada generasi kita, generasi yang sedang menuju kepada kehancuran. Saudara, mari bersama-sama. Inilah yang kedua, jika passionmu adalah seni. Yang ketiga, jika passionmu adalah bisnis, mungkin tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang etis, yang dapat mendanai pelayanan kerajaan Allah dalam setiap kehidupan kalian semua. Bukan sekedar menumpuk kekayaan di dalam kehidupanmu. Itu kalau saudara dan saya berbisnis. Jadi bukan hanya untuk menumpuk kekayaan, ya, ciptakanlah lapangan pekerjaan. Ya, milikilah etos-etos kerja yang baik, yang etis, ya, bukan hanya mendatangkan uang secara cepat dengan cara-cara yang tidak baik atau tidak benar.
Saudara, yang keempat, jika passionmu adalah membantu orang, ya contohnya apa? Psikolog, konselor, ya, aktivis. Saudara mungkin tujuannya adalah untuk menjadi ya tangan dan kaki Tuhan Yesus yang membawa pemulihan. Bukan sekedar ya menjadi pahlawan dalam setiap hidup saudara. Jadi ayo tanyakan kepada dirimu, bagaimana cara aku menggunakan passionku ya untuk melayani orang lain dan memuliakan Tuhan. Bukan hanya untuk diri saudara sendiri. Inilah yang kedua. Mari saudara, passionmu memiliki purpose yang lebih besar. Ini yang kita belajar pada poin yang kedua. Karena kebenaran ini didasarkan pada 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 tadi. Saudara, 1 Petrus 4 dengan jelas mengatakan bahwa setiap karunia, ya passion maupun bakat, itu adalah anugerah. Itu adalah anugerah dan tujuannya adalah untuk melayani seseorang akan yang lain. Ya, seorang akan yang lain. Dan akhirnya supaya Allah dimuliakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Maka passion yang terpusat pada diri sendiri, saudara, itu adalah penyimpangan dari tujuan. Makanya passion yang benar selalu pusatnya untuk memuliakan Allah. Daud adalah contoh yang sempurna. Passionnya adalah bermusik dan menulis puisi, mazmur dan lain sebagainya. Dia tidak menyimpannya untuk diri sendiri. Dia menggunakannya itu semua untuk menghibur Raja Saul pada saat itu. Dia melayani Raja Saul pada saat itu. Dia juga menyembah Tuhan ya di padang gembalaannya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Jadi Daud mengerti benar dalam setiap kehidupannya passion yang dia miliki. Saudara, passionnya menyentuh hati manusia. Passionnya juga menyentuh hati Tuhan dalam setiap kehidupan Daud. Mari bersama-sama. Passion kalian adalah alat untuk pelayanan, untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya alat untuk kesuksesan pribadi. Yang setuju katakan amin. Ketika kalian menyelaraskannya dengan tujuan Allah, maka passion kalian itu mendapatkan signifikan. Ya saudari, mendapatkan hal yang kredit yang penting. Ya saudari, kredit yang penting di mata Allah untuk kekekalan kita semua. Yang berdampak melampaui setiap diri kita masing-masing. Ayo, selaraskan setiap passion kita dengan tujuan Allah. Sehingga itu semua boleh menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Untuk pelayanan kepada Tuhan. Dan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang kedua. Integrasikanlah passionmu. Jangan pisahkan. Berhentilah memikirkan waktu. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu-waktu pribadimu. Ya waktu-waktu hobimu. Saudara, mari milikilah waktu untuk Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Jadi saudara bisa mengintegrasikan. Jangan pisahkan. Jadi waktu untuk Tuhan, waktu untuk passion, semua harus diintegrasikan. Ya, baik ibadah, baik hobi. Jangan menjadi hal yang terpisah. Bawalah passion kalian itu ke dalam doa, katakan kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana Engkau ingin aku menggunakan setiap ketertarikanku ini, ya, entah pada coding, entah kepada seni, olahraga, untuk kemuliaan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Inilah yang kedua, saya mau mengajak kita semua, selaraskanlah bakat atau passionmu juga di dalam setiap tujuan-tujuan Allah dalam kehidupan kalian semua. Yang ketiga, saudara, mari kita belajar menyelaraskannya dalam setiap kehidupan kalian semua. Ketika saudara dan saya mau menyelaraskannya, itu memerlukan komitmen dan komunitas. Saudara, menyelaraskan passion dengan misi Tuhan itu bukan proses yang instan. Ya, itu butuh proses yang panjang. Butuh komitmen. Dan kita tidak bisa melakukannya sendirian di dalam setiap kehidupan kita semua. Ayo, saya mau mengajak kita semua untuk menyelaraskan ya saudari antara komitmen di dalam setiap hidup saudara dan saya, passion dengan misi Tuhan. Mari bersama-sama. Ini yang saudara perlu renungkan pada poin yang ketiga. Milikilah komitmen. Saudara, ketika kita memiliki komitmen, maka saudara dan saya akan diproses, akan diperlengkapi di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Bezalel itu tidak langsung jadi ahli. Ya, saudara, kata pengetahuan dan keahlian di dalam Keluaran pasal 31 itu menunjukkan proses belajar. Bezalel pun belajar, dia berlatih. Tuhan akan membawa kita semua melalui proses pembentukan untuk mengasah setiap bakat-bakat kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ayo, miliki komitmen untuk saudara dan saya menyelaraskan passionmu dengan misi Tuhan.
Ya, miliki komitmen. Ingatlah ada proses yang perlu saudara jalani dan saudara akan diperlengkapi di sana. Ya, mungkin seperti lagu mungkin kalian lagi pelajari di dalam setiap kehidupan kalian semua, entah di gitar. Ya, awalnya mungkin fals kita nyanyinya, chordnya salah-salah. Tapi dengan latihan terus, ya akhirnya kalian bisa memainkan dengan indah setiap lagu baru pun di dalam setiap kehidupan kalian semua. Tuhan itu sedang melatih setiap bakatmu untuk dimainkan di dalam simfoni misi Allah yang lebih besar lagi di dalam setiap kehidupan kalian semua. Yang kedua, saudara, selain yang tadi pertama saudara memiliki komitmen, saudara tahu bahwa di situ saudara diproses dan diperlengkapi. Yang kedua, saudara milikilah komunitas. Saudara dan saya butuh orang lain. Bezalel itu tidak bekerja sendirian. Tuhan juga memberi dia Aholiab sebagai partner, ya, di dalam Keluaran pasal 31 ayat yang ke-6. Saudara, kita semua butuh komunitas. Kita semua butuh teman seiman. Kita semua butuh mentor. Kita semua butuh pemimpin rohani yang bisa mendukungmu, yang bisa mengoreksimu dan membantumu melihat apakah passionmu itu selaras dengan tujuan Allah atau tidak. Maka carilah cycle dalam setiap hidup saudara atau komunitas yang tidak hanya mendukung passionmu, tetapi juga mendorongmu untuk bertumbuh di dalam Kristus. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, teman-teman semua, Gen-Z. Karena mereka akan menjadi cermin yang jujur bagi setiap kehidupan kalian semua. Ayo, jangan tinggalkan komunitas-komunitasmu di dalam setiap kehidupan. Selaraskanlah passionmu dengan misi Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua. Dan itu membutuhkan komitmen dan juga komunitas di dalam kehidupan kalian semua. Teman-teman semua Gen-Z, dimanapun kalian berada, di dalam setiap kehidupan kalian semua. Musa yang memiliki passion untuk membela orang-orang yang tertindas. Awalnya dia melakukan dengan kekuatannya sendiri. Dia membunuh seorang Mesir dan gagal total di dalam setiap kehidupannya. Tuhan kemudian membawanya melalui proses pembentukan 40 tahun di Midian untuk mengajarnya, saudari, supaya Musa memiliki ketergantungan kepada Allah. Allah mempersiapkan Musa, passionnya perlu diproses sebelum diselaraskan di dalam setiap kehidupan. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bezalel dan Aholiab, ya, itu adalah sebuah tim. Paulus dan Timotius itu adalah tim. Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua, itu juga pekerjaan tim. Saudara, Allah mendesain kita untuk tumbuh di dalam komunitas, bukan sebagai orang-orang yang hanya berjalan sendirian. Makanya manusia itu dikenal sebagai makhluk sosial. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita selaraskan. Proses penyelarasan ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Itu membutuhkan ketekunan untuk melalui proses Tuhan. Dan kita belajar rendah hati. Kita mau belajar untuk bertanggung jawab di dalam setiap kehidupan kita kepada Tuhan yang hidup. Saudara, teman-teman semua Gen-Z, passion yang tidak diolah atau yang dijalani sendirian itu bisa menjadi bumerang bagi setiap kehidupan kalian semua. Saudara, Tuhan taruh passion di dalam setiap hidupmu, maka temukanlah itu di dalam hadirat Tuhan, ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari bersama-sama kita belajar. Perlakukanlah saudari pengembangan passion di dalam setiap kehidupanmu seperti level up. Ya, di dalam sebuah game tuh kalau lagi main game tuh ada level up, terus, naik tingkat, naik terus. Ya, kalau gagal di tingkat ini berlatih dulu, lalu kemudian naik lagi. Ya, sampai nanti dia lewatin stake 1, stake 2, stake 3, stake 4, ya saudari, sampai seterusnya dalam setiap kehidupannya. Saudara, ayo, itu semua butuh latihan. Kalau gagal ya coba lagi. Ya, jadi jika kalian ingin menjadi musisi, ya di dalam gereja ataupun di luar gereja, jangan langsung mau tampil di depan. Mulailah dengan berlatih di kamar. Amin ya. Lalu minta masukan dari orang yang dekat dengan kalian semua, dari teman, dari kakak, dari orang tua, ya. Baru kemudian melayani di kelompok-kelompok kecil dalam setiap kehidupan kalian semua. Itu terus berkembang terus, ya. Carilah temanmu seperti, ya, Bezalel ini mencari Aholiab. Saudara, carilah Aholiabmu. Siapa yang bisa menjadi partner atau mentor untuk passion kalian semua? Jika kalian saudari kasih lihat passion di bidang content creation,
Carilah teman-teman seiman yang juga tertarik untuk menjadi editor, atau mungkin soundman, ya, atau seseorang yang lebih berpengalaman untuk memberikan nasihat di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ini yang kedua, ya. Selain tadi kalian komitmen pada proses level up tadi, ya, dan saudara butuh latihan di yang pertama ini. Yang kedua, saudara cari aholiapmu, ya, temanmu, partnermu, atau mentor untuk passionmu itu. Yang ketiga, bergabunglah dengan cycle-cycle yang tepat atau squad yang tepat dalam hidup kalian semua. Carilah komunitas, entah pemuda, entah sel, komsel di gereja, ya teman-teman semua. Ayo carilah komunitas di dalam setiap kehidupan kalian semua. Tidak hanya nongkrong, tetapi juga aktif saling mendukung, saling mendoakan, saling bertumbuh dalam iman, ya, dan dalam talenta di dalam setiap hidup kalian semua. Karena dalam komunitas seperti itulah kalian akan menemukan dikoreksi, kalian akan menemukan dukungan-dukungan, dan tentunya teman-teman semua ada kolaborasi yang kalian butuhkan untuk tetap ada jalurnya di dalam setiap kehidupan kalian semua. Maka dengan memahami ketiga pilar Alkitabiah ini, saudara memahami mengenai sumber, mengenai tujuan, mengenai prosesnya, kalian dapat memulai membangun hidup di mana passion dan misi Tuhan tidak lagi bertentangan dalam setiap kehidupan kalian semua, tetapi menjadi satu nyanyian yang harmoni untuk memuliakan Tuhan bagi setiap kehidupan kalian semua. Saudara, mari kita bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua merenungkan baik-baik apa yang disampaikan pada saat hari ini. Gen Z, kalian adalah generasi yang paling kreatif, paling terhubung, dan penuh gairah dalam sejarah ini. Tuhan tidak mau kalian menyia-nyiakan itu. Dia punya misi untuk setiap passion yang kalian miliki itu. Mungkin selama ini kalian ngerasa, aduh passion gue ini gak penting banget buat Tuhan. Saudara salah. Lihatlah Bezalel tadi yang kita belajar. Kalau saudara mungkin ada berkata, atau kalian merasa gue nih, aduh harus memilih antara mengikut Tuhan atau mengejar passion gue, ya, saudara, itu salah, ya. Jadi ketika passionmu diselaraskan dengan tujuan Tuhan, maka keduanya itu bisa berjalan beriringan dalam setiap kehidupan kalian semua. Amin. Jadi pada kesempatan saat hari ini, mari, Tuhan sedang memanggil Bezalel muda di dalam kehidupanmu. Dia memanggil para seniman, dia memanggil para programmer, dokter, guru, entrepreneur, psikolog, ya, untuk masa depan, untuk membangun kemah suci bagi generasi ini. Amin. Yaitu membawa kemuliaannya ke setiap sudut budaya dan masyarakat di tengah-tengah negara yang saudara ada, baik di Indonesia, di luar negeri. Saudara, mari kita belajar menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kita semua. Hari ini Tuhan sedang memanggil kalian semua, ayo kita belajar untuk meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kalian semua. Saya mau mengajak dan saya mau menutup pada kesempatan malam hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak mau berpanjang lebar, tetapi saya percaya kebenaran ini boleh memperlengkapi Gen Z. Yuk, lihatlah tangan kalian Gen Z. Tangan yang mungkin ya lagi pegang mouse, yang suka megang gitar, yang pegang kuas, mungkin ketik-ketik kode programmer, atau pegang ya tangan teman yang lagi sedang sedih, nguatin mereka. Saudara, Tuhan menciptakan kita semua. Terlebih alam semesta ini, Dia mempercayakan sesuatu yang unik. Ya, di alam semesta ini, Dia mempercayakan sesuatu yang unik ke dalam tangan kita semua masing-masing. Mungkin selama ini dunia membisikkan, kamu ini tidak cukup baik, passionmu itu tidak penting. Udahlah, cari yang aman-aman aja. Tetapi ingat, dari surga ada suara yang lebih keras yang berbisik, aku telah memilihmu, aku telah mengurapimu, aku telah memenuhimu dengan rohku untuk suatu tujuan yang mulia di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saat hari ini, ingat ya, bukan tentang sekedar memutuskan untuk mengejar passion, tetapi ini menyerahkan setiap passion kita kembali kepada Sang Pemberi passion itu. Ini tentang membiarkan Tuhan kita Yesus Kristus yang menulis cerita hidupmu, untuk memasukkan bakat-bakat kita ke dalam setiap alur ceritanya yang agung itu di dalam setiap kehidupan ini. Jadi apa yang akan kalian lakukan dengan talenta yang Tuhan sudah taruh itu di dalam setiap hidupmu? Saudara, apakah kamu akan menyimpannya saja karena takut? Atau apakah kamu akan mengangkatnya tinggi-tinggi dan berkata, Tuhan, ini tidak ada artinya
jika bukan untukmu. Pakailah ini, ambillah hidupku. Dan mulai saat hari ini, misimu adalah misiku. Amin teman-teman semua, biarlah ini boleh menjadi berkat buat kalian semua. Sehingga kalian dapat menyelaraskan setiap bakat dengan tujuan Tuhan dalam hidup kalian semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu saat hari ini. Engkau mengenal kami lebih daripada siapapun. Engkau melihat setiap keraguan, setiap ketakutan, dan setiap mimpi-mimpi yang tersembunyi di dalam hati kami. Maka sekarang kami menyerahkan semuanya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, ambillah passion kami yang kami sukai dan yang belum kami temukan di dalam hidup kami. Tuhan, ambillah bakat kami, baik yang besar, baik yang kecil. Ambillah masa depan kami, baik yang cerah maupun yang tidak pasti di dalam setiap hidup kami. Ambillah hidup kami sepenuhnya bagi kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, seperti Engkau memenuhi Bezalel ya Tuhan. Berikan kami, kepada setiap kami semua, keahlian-keahlian untuk mengerjakan panggilan kami. Untuk kami dapat mengerti, mengetahui kehendak-Mu, dan pengetahuan untuk melakukannya dengan excellent yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Jadikanlah setiap langkah kami berarti bagi kerajaan Allah. Ketika kami membuka laptop kami, biarlah Tuhan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Ketika kami berbicara, biarlah itu untuk membangun. Dan ketika kami Tuhan Yesus mengerjakan untuk menciptakan apapun dalam hidup kami, biarlah itu mencerminkan keindahan-Mu dalam setiap hasil karya kami semua. Dan mulai saat hari ini ya Tuhan, misi-Mu adalah misi kami. Kami tidak mau hidup untuk diri kami. Kami tidak mau hidup untuk diri kami sendiri ya Tuhan. Kami mau hidup untuk tujuan-Mu yang kekal. Pakailah generasi kami, pakailah hidup kami untuk membawa terang-Mu ke setiap sudut kegelapan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan segalanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran dan hidup. Kami berdoa dan percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Terpuji-pujilah nama-Mu dari kekal sampai kepada kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diberkatilah setiap studimu, diberkatilah setiap pekerjaan bisnis usahamu, hubungan-hubunganmu, keluarga, rumah tanggamu diberkati oleh karena Tuhan. Apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga engkau boleh menemukan setiap bakat di dalam Tuhan dan menyelaraskan setiap bakat itu untuk tujuan Allah di dalam setiap hidupmu dan hidupku. Diberkatilah engkau dalam istirahatmu. Biarlah Tuhan hadirkan setiap malaikat-malaikatnya untuk berkemah di dalam setiap rumahmu, untuk menjaga hati kehidupanmu, keluargamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Saudara, biarlah setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Teman-teman semua yang terberkati, saudara jangan lupa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Saudara, biarlah firman Tuhan yang sudah dibagikan, kita boleh hidupi di dalam setiap kehidupan kita semua. Bukan hanya sekedar memenuhi ruang knowledge dalam pikiran kita saja. Tetapi biarlah kita hidupi selalu. Supaya saudara, khususnya ya kalau malam-malam Pastor Deso khusus untuk buat orang muda, jam 7-an malam. Datanglah setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 7 waktu Indonesia Barat ya, 7 malam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Sabtu biasanya lebih cepat. Tuhan memberkati, saudara, biarlah your passion, your mission, selaraskanlah bakat dengan tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi Gen Z dimanapun kalian berada. Jangan lupa Pastor Deso juga ada pelayanan pagi-pagi, setiap pagi Senin sampai Sabtu, 7:30 pagi. Buat kalian Gen Z yang rindu juga untuk bersekutu dalam hadirat Tuhan, kalian bisa ya datang pagi-pagi juga lewat program Refresh dan Reset. Saudara, terima kasih yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman semua yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, repost ya, yang sudah mengikuti channel Pastor Deso di TikTok, jangan lupa juga subscribe di channel YouTube. Ya teman-teman semua, khotbah-khotbah saya sebelum-sebelumnya. Tontonlah sebelum saudara beristirahat, tontonlah sebelum saudara mungkin beraktivitas pagi, atau saudara mungkin lagi jalan ke kantor, lagi macet-macetan, atau lagi siang, lagi istirahat.
ya saudari-saudara bisa tonton untuk memperlengkapi, memberi makan manusia rohanimu setiap harinya. Saudara terima kasih ya buat gift juga yang saudara sudah berikan. Kalau saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, saudara jangan ragu untuk menerbangkan giftnya ya. Haleluya kalau terberkati. Kalau nggak terberkati juga nggak masalah Bapak Ibu Saudari. Puji Tuhan, terima kasih buat kalian juga yang sudah memberikan dukungan ya setiap persembahan syukur, persembahan kasih, donasi, support, kolekte yang saudara berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Deso. Bagi Bapak Ibu Saudari, teman-teman muda yang rindu dan Roh Kudus menggerakkan karena saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, maka saudara bisa berikan setiap persembahan syukur, persembahan kasih, donasi, support terhadap pelayanan Pastor Deso maupun kolekte. Saudara yang kasih oleh Tuhan lewat bio profil saya. Di profil saya itu ada BCA atas nama istri saya. Saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu di sana. Atau saudara bisa menggunakan social bus. Pilihlah ya salah satu yang memudahkan. Ya saudara bisa menggunakan BCA atau saudara bisa menggunakan social bus. Untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan khususnya lewat channel Pastor Deso. Jikalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hatimu. Amin ya. Saudara terima kasih buat kebersamaan kita pada saat hari ini. Sampai bertemu kembali esok hari ya, baik pagi. Kalau anak muda jangan lupa ya, Selasa, Kamis, Sabtu. Saudara salam dari saya Pastor Deso, selamat beristirahat kembali buat kalian semua. Ya, bersih jiwa menyegarkan, thank you yang sudah menulis. Bu Nuryati Purba, D, thank you. Ya buat kalian semua, Hedi Sijabat, Mas Supri, God bless you ya. Neni Karlina, thank you. Dari Tom Jong, thank you ya, yang sudah menulis Surabaya. Bersih jiwa menyegarkan, buat Nesimba, thank you ya. Nurali Sesa, ya Tuhan Yesus memberkati. Ya buat teman-teman semua yang sudah hadir malam hari ini. Smile, God bless you. Beda gacor sama beda, God bless you. Ya Tuhan memberkati buat kalian semua, dimanapun kalian berada. Jojor Pintauli DS, God bless you ya. Theo, Tuhan memberkati. Froki Mayering, Tuhan memberkati. Buat setiap teman-teman muda, ya Melissa, Francisca, Tuhan memberkati buat kalian semua. Tuhan memberkati. Pak Adi Asa Aji, Tuhan memberkati ya. Risma, Tuhan memberkati buat setiap teman-teman semua yang setia nih ya. Coba saya lihat dulu. Haleluya. Buat Pak Supri, buat Bu Agnes Simba, Nuryati Purba, Usaji, Lope Mena, Queen Kim, Smile, Neni Karlina, Adiasa Aji, Abigail Ezra, Popi, Pati, El Sambal. Thank you ya buat setiap teman-teman semua. Novisean, Nurna Sua, Saiful, God bless you. Tiarma Taylor, Purple Mikwit, ya, Abigail Mia, Aldo, Jurina Iting, Yusar, Ines 79, Santa, Erika Saragi, Eknio, Ninik Tigan, Leni, ya, Rindeje, semuanya dia teman-teman semua ya, yang ikut dari awal. God bless you, thank you ya buat kalian semua. Salam dari saya Pastor Deso, saya undur diri, teman-teman semua yang dikasih di dalam Tuhan, God bless you. Sampai ketemu esok pagi, 7:30 pagi. Dengan saya Pastor Deso. Saya mau undur diri, bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. Bye-bye.